Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah P. dari program studi PGMI kelas E. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS dari matkul pendidikan anti korupsi. Langsung saja, pengertian masyarakat umum terhadap kata korupsi adalah berkenan dengan keuangan negara yang memiliki secara tidak sah atau haram. Namun anggaran dana desa ini ternyata disulap untuk keperluan pribadi oleh pelakunya. Menurut data kasus korupsi dana desa ternyata naik 9 kali lipat, yaitu pada 2015 hanya ada 21 kasus tapi meningkat menjadi 154 kasus pada 2021. Setelah tahu ciri-ciri korupsi tersebut, kita juga harus tahu cara memberantas korupsi. Ada 3 strategi sebagai bentuk antisipasi. Kita harus tahu ciri-ciri korupsi yang mungkin saja tanpa disadari terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya adanya pembengkakan anggaran, peminatan dana desa untuk pribadi. Dana desa seringkali diberikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan di suatu daerah. Jenis dan bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang atau sumber daya demi memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Contohnya, pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi, mengakibatkan defisit anggaran program dan merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap adalah praktik memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi tindakan seorang pegawai negeri, hakim, advokat, atau penyelenggara negara. Suap bisa terjadi antara pegawai negeri atau dengan pihak luar. Contohnya, suap antar pegawai meliputi pemberian barang atau hadiah, pemberian barang untuk memperoleh kenaikan pangkat, sementara suap dari pihak luar melibatkan perusahaan swasta yang memberikan uang kepada pegawai pemerintah agar menangkan tender. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan merampas uang, memalsukan dokumen, atau merusak bukti-bukti untuk menghindar pemeriksaan administratif. Sebagai contohnya, seorang penegak hukum yang menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pelaku. Yang keempat, pemerasan terjadi saat pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ini termasuk meminta uang memaksa, pembayaran dengan potongan, atau memaksa orang untuk tindakan tertentu demi keuntungan pribadi. Misalnya, pegawai negeri yang meminta bayaran untuk pembuatan KTP tanpa alasan yang sah. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang mencakup tindakan sengaja yang membahayakan orang lain demi kepentingan pribadi. Contohnya, pemborong atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang saat membangun gedung pemerintahan yang dapat membahayakan keamanan masyarakat atau harta milik pemerintah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.